Shalom, selamat sore semuanya. Ada sukacita di tempat ini. Seberapa yang rindu ketemu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Biar setiap kehidupan kita boleh mengejar hadirat Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Setiap detik boleh kami rasakan Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami mau datang kepadamu, bawa hidup kami Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati kami. Kami mau mengejar hadir-Mu dalam kehidupan kami. Engkau berkenan Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami yang haus akan Engkau. Kami serahkan Tuhan semuanya kepadamu. Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara bagi kami Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan, menyentuh setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah pada sore hari ini. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mama
mau bawa sembah kami kepadamu Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan dengan imanmu. Memandang wajah-Mu. Ini rindu kami kepadamu Tuhan. Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, yes Jesus. Kau Allah yang maha tahu Tuhan. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Beri kemuliaan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami kepadamu. Kami mau ngejar Engkau dalam hidup kami. Seumur hidup kami mau ngejar hadirat-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami mau berikan semua yang terbaik dari hidup kami. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Dan kami percaya Engkau membawa sukacita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Siapa yang siap memuji Tuhan? Beri kemuliaan bagi Allah kita. Biarlah Allah kita dahsyat, Dia yang bertahta. Haleluya. Terang-Mu
Masih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Datanglah dan bertahta. Woo! Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Amin. Woo! Woo! Jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Where is our God? Sorak-sorai bagi Allah kita. Yeay. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. There is our God. Kau dahsyat Tuhan, namamu dahsyat di muka bumi ini. Haleluya. Siap-siap semua. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. There is our God. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Saudara percaya ada kekuatan baru. Amin. Amin. Api yang dari surga turun di tempat ini. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita sangat bersyukur kalau kita ada sampai hari ini. Semua yang terjadi itu semua seizin Tuhan dan pasti membawa kebaikan. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Dari
dari semula Tuhan sudah tetapkan hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kita yakini bahwa dari semula Tuhan jadikan kita baik, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Berarti. Ya Tuhan, Kau Allah yang baik ya Tuhan. Kau Allah yang setia ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan.
Dan jika sebentar lagi ya Tuhan, setiap kami ya Tuhan akan mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, bajak setiap hati kami ya Tuhan, agar hati kami ya Tuhan siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Ya, silakan duduk ya. Terima kasih buat tim pelayanan, sungguh luar biasa hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Agus, yang belum tahu ya. Saya Jemaat GAB Mahanaim. Sudah ya, cukup ya perkenalan saya ya. Apalagi. Nah, hari ini saya mau sharing tentang, bisa PowerPoint-nya ditampilkan, Juven? Siapa? Oh, Stanley ya. Oh, oke. Jadi tema sharing firman hari ini adalah siapakah yang akan terpilih. Jadi saya ambil dari dasarnya di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Jadi siapa yang terpilih itu misalnya seperti ini ya. Seumpama jika Tuhan ini datang nih sekarang. Belum kiamat nih ceritanya, belum kiamat. Tapi Tuhan ini memerlukan satu orang nih untuk melakukan suatu perkara yang besar ya buat kita semua, buat orang di dunia ini. Kira-kira orang itu Tuhan itu milih orang yang seperti apa sih? Apa Tuhan itu milih orang yang pertama, orang yang pinter, orang yang skillful, atau orang yang banyak uangnya, atau orang yang paling rajin ke gereja? Kira-kira yang seperti apa ya? Nah, kita kan bingung kan, kira-kira kategori seperti apa yang Tuhan pilih ini. Nah, kita mau belajar dari Alkitab, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan di suatu kasus yang, di suatu perumpamaan yang, bukan perumpamaan, di suatu kejadian yang di dalam Alkitab yang bisa kita ambil. Nah, ayatnya di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Minta tolong di-share ya. Oh, oke. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Mungkin ada yang sudah dapat dari infonya. Sudah ya? Oke, minta tolong. Saya baca yang ganjil, teman-teman baca yang genap ya. Jadi saya mulai dulu. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ayat 2. Ayat 3. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Ayat 4. Lima. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini,
Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat 9. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Titik. Oke, dari sini kita tahu bahwa ini kejadiannya ini ya, kejadian Samuel mau mengurapi Raja Daud. Jadi background ceritanya itu Saul itu dinilai Tuhan sudah gagal menjadi Raja Israel sehingga Tuhan menyuruh Samuel untuk memberkati Daud yang menjadi raja yang baru. Jadi dari kisah ini kita tahu bahwa Samuel disuruh menemui Isai di kota Bethlehem. Slide PowerPoint ini masih belum bisa ya? Oke. Jadi ya seperti itu. Kita tahu bahwa di kisah itu tadi Samuel memilih Daud itu Tuhan kan ngasih hikmat ya, nyuruh Samuel untuk pergi ke Bethlehem Efrata. Di situ kalau kalian tahu ya, Bethlehem itu adalah kota yang terkecil dari suku bangsa Yahudi, itu namanya Bethlehem, dan di Efrata itu. Dan untuk dalam perjalanan sekarangnya nampaknya, nah kenapa kok memilih di Bethlehem Efrata? Nah itu di kaum yang terkecil dari suku Yehuda. Nah itu kalian bisa baca di Mika 5 ayat 1. Coba di Mika 5 ayat 1. Ini aku nunggu PowerPoint-nya ya, soalnya aku wis buat step-step ini di sana. Nah ini, Mika 5 ayat 2. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Nah ini, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak berbakala, sejak dahulu kala. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan menyuruh Samuel ke Bethlehem Efrata, di mana itu dikatakan bahwa di situ adalah kaum terkecil di antara dari bangsa Yehuda ya. Nah, selain itu Tuhan juga menyuruh Samuel pergi menemui Isai, di mana Isai itu disuruh mengumpulkan semua anaknya. Nah, anaknya kan ada 8. Isai pun juga tidak menganggap Daud ya, yang anak yang terakhir. Jadi dia cuma membawa 7 anaknya. Nah, dari peristiwa ini kita tahu bahwa Daud itu sebenarnya sudah dari kota
kecil, sama bapaknya juga enggak seberapa dianggap ya, sama enggak dilupakan. Jadi di peristiwa penting itu Daud itu tidak diikut sertakan. Tapi walaupun Daud itu adalah orang yang sudah dari kota kecil, bapaknya juga lupa, tetapi Tuhan ini memilih Daud. Kira-kira Tuhan ini kenapa kok memilih Daud sih? Kira-kira kenapa? Nah, itu Tuhan melihat hati Daud. Jadi Tuhan itu melihat hati. Jadi hati yang besar akan menuntun seseorang melakukan hal-hal yang besar. Tetapi bukan berarti semua orang besar serta-merta memiliki hati yang besar. Jadi Tuhan itu memilih Daud yang memiliki hati yang besar. Nah, kira-kira hati yang besar seperti apa sih yang bisa kita ambil? Kok bisa tahu sih Daud itu hatinya besar? Nah, itu ada 3 kejadian yang bisa menggambarkan kebesaran hati seorang Daud. Jadi kita bisa baca di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Di sini menceritakan, nah ini poin-poinnya ya. Jadi 1 Samuel 17 ayat 45-47, di sini digambarkan bahwa Daud itu mempunyai hati yang mengandalkan Allah. Jadi di sini itu adalah peristiwa Daud melawan Goliat. Kalau kita tahu Goliat itu adalah raksasa yang tinggi besar. Dia adalah panglima bangsa Filistin ya. Dia itu mempunyai keterampilan atau jam terbang yang tinggi untuk berperang ya. Nah, dari situ kita tahu seorang Daud itu siapa? Daud itu bukan prajurit ya, dia itu gembala domba. Jadi Daud di situ mengandalkan Allah, sedangkan Goliat mengandalkan kemampuan sendiri. Jadi dari cerita Daud versus Goliat, kita tahu bahwa Daud itu memiliki hati yang mengandalkan Allah. Ini kejadian yang pertama ya. Jadi dari ilustrasi ini bahwa kita sebagai anak Tuhan itu tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan keuangan kita, tidak mengandalkan keluarga kita, tapi kita di sini hanya mengandalkan Tuhan. Dan poin yang kedua, itu kita bisa baca di 1 Samuel 24 ayat 3 sampai 8. Hati yang memilih cara-cara yang benar. Coba kita baca ya, 1 Samuel 24 ayat 3 sampai 8. Ada yang bisa bantu baca?
Oke, dari kisah ini itu menceritakan bahwa Daud itu dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Nah, karena Daud itu dirasa mengancam kepemimpinan Saul ya. Dan suatu kali Daud itu bersembunyi dalam goa dan Saul itu masuk ke goa itu. Dia itu kalau diceritakan di Alkitab, dia itu mau buang hajat. Dan di situ ada kesempatan Daud itu untuk membunuh Saul. Tetapi si Daud ini tidak menggunakan kesempatan itu dan melanggar firman Allah ya untuk memperoleh jabatan itu. Nah, dari kisah ini kita tahu bahwa ini ada suatu yang kontras, yaitu Saul ingin membunuh Daud. Saul berusaha membunuh Daud, namun ia tidak mempunyai kesempatan itu. Jadi dia kan mau mengerahkan pasukannya kan untuk membunuh Daud, tapi dia tidak mempunyai kesempatan itu. Sedangkan Daud itu jelas-jelas di depan mata ada orang yang mau membunuh dia. Seharusnya Daud bisa saja membunuh Saul dan dia bisa menjadi raja. Tetapi Daud tidak memilih jalan itu, tidak membunuh Saul, dan ini bukti bahwa Daud itu mempunyai hati yang besar. Ia menggunakan cara yang benar untuk sampai menjadi raja Israel. Jadi kebesaran hati terlihat dari cara-cara hidup kita. Seseorang yang berhati besar menggunakan cara yang benar untuk mencapai tujuannya. Dan di cerita yang ini kita dapat kesimpulannya bahwa kita harus mempunyai hati yang besar, harus sabar ya, menggunakan cara-cara yang benar untuk mencapai tujuan hidup kita. Dan kisah yang selanjutnya dapat kita lihat di Mazmur 51 ayat 1 sampai 5. Nah, ini hati yang berduka cita atas dosa. Nah, seorang Daud pun itu cuma seorang manusia biasa ya, yang tidak lepas dari dosa. Nah, kita bisa baca di Mazmur 51 ayat 1 sampai 5. Jadi latar belakang dari penulisan Mazmur ini adalah peristiwa perselingkuhan Daud dengan Batsheba. Jadi kita baca ya. Mazmur 51 ayat 1 untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat 3. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat 4. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ayat 5. Sungguhnya dalam kesalahan. Oke, nah kita tahu bahwa Daud ini manusia biasa, tidak lepas dari dosa, tapi yang dapat kita pelajari di sini apa? Bahwa Daud di sini sungguh sedih, sungguh menyesal. Daud menyesali dosa-dosanya dan melakukan pertobatannya penuh ya. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang lepas yang namanya kesalahan. Tapi tergantung kebesaran hati dari seseorang itu terlihat ketika dia melakukan dosa, dia itu mau bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Jadi kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi kesimpulan dari sharing hari ini bahwa jika Allah ingin memilih salah satu dari kita, nah kita itu untuk melakukan tugas yang penting ya, maka ia akan mencari orang yang berhati besar. Berhati besar itu seperti apa sih? Seperti 3 poin tadi adalah walaupun kita terkecil dari yang terkecil, kita dapat mengandalkan Allah. Kita harus juga melakukan sesuatu dengan cara-cara yang benar dan hati yang rela ditegur dan bertobat ketika melakukan kesalahan. Jadi saya ulangi poinnya, yaitu pertama mengandalkan Tuhan, yang kedua adalah hati yang berusaha melakukan sesuatu dengan cara yang benar, dan hati yang rela ditegur, dan bertobat ketika melakukan kesalahan. Oke, ya sekian sharing firman hari ini.
saya kembalikan ke WL-nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang diberkati firman Tuhan hari ini? Haleluya. Kita mau akhiri ibadah pada sore hari ini. Kita mau angkat satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar sore hari ini Tuhan. Ajar kami seperti Daud Tuhan. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun dia sadar bahwa dia adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja. Dia memiliki begitu banyak pasukan, tetapi kami dapat belajar dari kehidupan Daud. Ketika dia menghadapi begitu banyak pergumulan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab firman-Mu sendiri berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau. Tuhan, kami sadar hari-hari ini, kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Bahkan di dalam setiap seluruh aspek kehidupan kami. Bahkan dari hal-hal yang paling kecil, kami mengandalkan Tuhan. Biarlah kami terus melekat kepadamu Tuhan. Kami terus Tuhan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak mau melepaskan Engkau. Karena itu Tuhan, sore hari ini kami mau berkata, kami perlu Engkau Tuhan. Di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan Tuhan ajarkan kami juga Tuhan, untuk kami selalu melakukan cara-cara yang benar, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah memilih kami, untuk kami menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang pemimpin yang Tuhan pilih di akhir zaman. Kami percaya bahwa cara-cara Tuhan itulah yang akan kami ikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami juga untuk kami selalu mau merendah hati. Ketika kami melakukan kesalahan dan dosa, Tuhan ajar kami untuk kami bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan kami tidak akan melakukan kembali Tuhan segala perbuatan kami yang salah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman yang kami dengar pada sore hari ini. Biarlah itu termaterai di dalam kehidupan kami.
Dan kami boleh melakukan firman-Mu, sehingga kami melihat firman-Mu berkuasa mengubah setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu, Saudara Agus Tuhan, di dalam kehidupannya bersama istri dan juga anaknya Tuhan. Engkau juga memberkati orang tuanya, bahkan dimanapun Tuhan Kau utus Agus untuk melayani, Tuhan memberkatinya. Biarlah melalui kehidupannya banyak orang boleh mengenal Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami akan mengakhiri ibadah Yud. Kami percaya Allah Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami akan memberikan segala rasa syukur kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya, haleluya. Tiba saatnya Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara yang terkasih, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.